Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadis yang akan kita kaji dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juga disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apanya yang dilihat? Apakah jubahnya? Apakah aksesorisnya? Apakah berapa kali haji ke Makkah? Apanya yang kita lihat? Tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kehidupan akhiratnya. Sekarang banyak orang mementingkan sesuatu yang tidak penting atas nama cinta. Apa itu cinta? Al-hub bahasa Arabnya, cinta. Al-mailu ila syai', condong, miring kepada sesuatu, cenderung kepada sesuatu. Maka ketika ada dunia, ada akhirat. Kemana condong hatimu? Maka itu disebut dengan cinta. Berapa banyak cinta-cinta yang justru melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada manusia. Ketika manusia itu mati, meninggal dunia, hampa, hilang, sirna. Berapa banyak orang tergila-gila, bahkan kemudian hilang akal hanya karena cinta. Cinta kepada permainan. Betapa banyak permainan itu membuat terlalaikan sehingga lupa melaksanakan salat berjamaah waktu, padahal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, tidak bergeser, tidak beranjak sampai dia ditanya. Di antara yang ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur waktu kemana saja yang kau pakai. Cinta kepada permainan, game online, PlayStation, sampai menghabiskan waktu, menghabiskan uang berapa semua. Cinta kepada laki-laki yang tidak mahram kepada perempuan yang belum diikat dengan ikatan pernikahan, lalu kemudian berbuah kepada zina, berawal dari nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, say hello. Setelah itu fakalamun, ngomong, bicara, berapa nomor, berapa ini, segala macam, kode. Fakalamun, ngomong, bicara. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi, hal-hal yang tak diinginkan. La tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Handphone, gadget, ini baik, positif. Berapa banyak acara televisi kita tidak dapat disaksikan karena tempat yang jauh, karena sesuatu dan lain hal, tapi bisa kita rekam, bisa kita ulang, kita lihat kembali. Tapi sampai masanya dia juga seperti dua pisau. Satu pisau bermata dua. Satu sisi akan memotong ke bawah mendatangkan manfaat, tapi bila memotong ke atas, memotong urat nadi, memotong bahkan leher kita akan terpotong, habis tanpa bermakna. Oleh sebab itu semua ini akan melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sudah disebut kata cinta, yang terbayang di mata hanyalah cinta remaja. Bila disebut kata cinta, yang dibayang di mata adalah cinta yang membuat mabuk manusia. Mana cinta kepada Allah? Mana cinta kepada Rasulullah? Mana cinta kepada masjid? Mana cinta? Kenapa hanya cinta kepada manusia saja? Kenapa cinta kepada yang haram saja? Begitulah indahnya setan. Zuyyina lahum su'u amalihim. Setan menghiasi sehingga tampak indah di pelupuk mata, padahal dia hanyalah racun yang akan membuat manusia binasa. Oleh sebab itu kita diajarkan, apakah cinta ini membuat aku dekat kepada Allah? Apakah cinta ini membuat aku akan senantiasa berzikir mengingat Allah? Maka kalau mau melihat kualitas iman seseorang, min husni islamil mar'i, menurut hadis yang singkat tapi maknanya padat, Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi maknanya luar biasa. Tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau dia mampu meninggalkan game online-nya, mampu meninggalkan PlayStation-nya, mampu meninggalkan pacarnya, mampu meninggalkan hiburannya, karena semua itu dapat melalaikannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kualitas imannya. Salat baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Puasa baik. Puasa yang bagaimana?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa banyak salat berjamaah tidak jadi, lalai karena sibuk dengan televisi. Televisi ada hal yang bisa bermanfaat. Mana contohnya? Halaqah hadis kita, kajian keilmuan kita, informasi yang bermakna. Tapi ketika melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak-anak kamu an dzikrillah, daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah permainan semata. Sampai masanya tegak, sampai masanya duduk, sampai masanya berbaring, sampai masanya tak lagi dapat menutupkan kelopak mata, sampai masanya hanya menghadap Allah membawa permainan-permainan cinta-cinta yang hampa. Maka dengan berislam kita sedang memperbaiki cara pandang kita tentang cinta. Cinta yang bermakna, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara seiman. Ini yang akan membawa kita menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kepada permainan, cinta kepada harta, cinta kepada dunia, cinta sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menjadi penyesalan panjang. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Mata akan melelehkan air mata darah untuk meminta ulang kembali masa lalu. Tolong kembalikan kembali. Tapi apa mau dikata, masa lalu tak akan dapat terulang kembali. Oleh sebab itu masa-masa lalu, waktu yang berlalu di Ramadan sebelumnya lalai karena cinta kepada makanan, karena cinta kepada dunia, karena cinta kepada keluarga, lalu menghalalkan segala cara, karena cinta kepada kekuasaan, lalu melalaikan puasa Ramadan karena ikut atasan demi untuk menjamu tamu dari luar, karena cinta kepada jabatan. Cukuplah itu sudah. Kembali kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beralih dari cinta yang tidak diridhai Allah, lalu kemudian kita kembali cinta yang diridhai Allah. Tapi bagaimana cinta ini? Bagaimana dosisnya? Bagaimana banyaknya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ahbib habibaka haunamma. Cintailah apapun yang kau cintai, manusia, benda, secukupnya saja. Asa yakuna baghidaka yaumamma. Boleh jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu ketika. Andai benci, wa abghid baghidaka haunamma. Kalau kau benci, benci sekadarnya saja. Asa yakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang tercinta, terkasih di suatu masa. Cinta kepada manusia, cinta kepada orang yang paling dekat dengan kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan apa? Cinta. Minan nisa. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Itulah yang normal, itulah yang sehat, itulah yang diridhai Allah. Tentu dalam cinta itu ada yang terlampau berlebihan, sampai mengatakan kaulah hidupku, kaulah matiku. Padahal hidup dan mati hanya untuk Allah. Qul, katakanlah, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, hanya kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah gantungkan cinta kita kepada manusia, ketika manusia itu mati meninggalkan kita, maka kita kehilangan tempat bergantung. Padahal Allah sudah pesankan, qul, katakanlah, Allahu ahad, Allah esa, tunggal, esa, tak berbilang, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Bergantunglah kepada Dia yang kekal, hayyun maha hidup, baq maha kekal, abadi selamanya. Maka bergantung kepada lalang yang lapuk, rapuh, ditarik, putus, kita akan jatuh terjungkal. Kenapa dikatakan antara cinta dan benci al-hubbu wal-bughdu, al-bughdu wal-hubbu? Karena tempatnya sama. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala hiyal qalb, dia adalah hati, jantung, letaknya di kiri dada. Di dalamnya bersemayam cinta, di dalamnya juga ada benci, tipis setipis kulit bawang. Jangan kau benci. Boleh jadi yang kau benci akan menjadi yang kau cinta di suatu masa. Jangan terlampau habis cinta kau tumpahkan. Boleh jadi suatu hari kau habiskan rahasiamu kepadanya, kau habiskan segala hartamu untuknya, tapi suatu ketika dia akan menjadi musuh. Maka cintalah secukupnya saja dan bencilah sekadarnya saja. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Aku cinta kepada dia karena Allah memerintahkan aku untuk mencintainya. Aku benci kepada dia karena Allah menyuruh aku untuk membencinya. Kurang jahat apalagi Abu Sufyan. Kurang jahat apalagi dia bawa kudanya yang hitam dengan gagah perkasa mengobrak-abrik mayat-mayat yang ada di Uhud. Lalu dia tanya, mana Muhammad, mana Muhammad? Sahabat menyembunyikan Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi tahun ketiga. Bersimbah darah sahabat Nabi.
Hamzah bin Abdul Muttalib, telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk, lalu kemudian jantungnya dibelah, meregang nyawa, dia meninggal sebagai sayyidus syuhada, pemimpinnya orang yang mati syahid. Tahun ketiga, hari berganti, musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, peristiwa Fathu Makkah. Dan pada saat itu sekarang berbalik, yang dulu di atas sekarang ke bawah, yang dulu di bawah sekarang ke atas. Nabi Muhammad yang memegang peranan 10.000 pasukan berada di belakangnya. Saat itu Abu Sufyan sedang menggigil dalam rumah ketakutan. Apakah Nabi SAW dengan kebencian datang ke rumah Abu Sufyan, mengobrak-abrik, dia cabut pedang, dia pancung kepala Abu Sufyan, dia belah jantung Abu Sufyan, dia potong telinga Abu Sufyan? Tidak, itu tidak dia lakukan. Malah dia berkata, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, tidak diganggu. Sama seperti orang yang masuk ke Ka'bah, tidak akan diganggu. Sama seperti orang yang masuk ke Masjidil Haram, tidak akan diganggu. Tidak ada satu telinga yang digunting, tidak ada satu hidung yang dipotong, tidak ada satu jantung pun yang dikunyah. Semua karena apa? Karena cinta. Nabi SAW melihat Abu Sufyan bukan musuh bebuyutan. Dulu kau memang salah Abu Sufyan, tapi setelah engkau masuk Islam, kau adalah saudaraku. Cintaku kepadamu karena Allah, benciku pun dulu juga karena Allah. Aku benci karena perbuatanmu, tapi sekarang aku cinta karena engkau adalah saudaraku. Satu keyakinan. Begitulah Islam mengajarkan kita tentang cinta. Dengan cinta hidup menjadi bermakna. Dengan cinta kebencian berubah menjadi tutur kata santun. Memandang sesuatu dengan pandangan cinta. Maka Nabi SAW menebarkan cinta dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan, menjadi penebar cinta kasih sayang. Bukan lil mu'minin, bukan lil muslimin, bukan lil nas, rahmatan lil alamin, semesta alam mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu cinta kepada istri, pasangan, buatlah cinta itu membawa dia kepada surga dengan mengajaknya solat malam, dengan membawanya membaca Al-Quran dan membawanya berzikir. Cinta kepada anak, jadikanlah cinta kepada anak itu membuat dia menjadi anak penghafal Al-Quran, membuat dia menjadi orang yang hafal doa-doa, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Cinta kepada sahabat dan tetangga, jadikanlah cinta itu membuat mereka tetap berkumpul solat berjamaah. Ketika dia tidak datang, kita tanya, kamu kemana wahai saudaraku? Cinta kepada pemimpin, bukan membabi buta sehingga melemahkan sensitivitas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mendiamkan ketika dia salah. Cinta kepada pemimpin tidak pula membuat kita menjadi buta. Like and dislike, ketika terlampau cinta amat sangat sayang sehingga tak lagi tampak kesalahannya. Dan ketika sudah benci berkepanjangan, amat sangat membenci sampai melihat gambarnya pun benci. Bukan itu yang diajarkan Islam. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Andai kau tidak suka dengan perbuatannya, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, tidak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah, tidak sanggup dengan lidah, fabiqalbihi, doakan. Datang seseorang kepada Harun ar-Rasyid dengan kata-kata yang kasar, sumpah serapah, caci maki. Kata Harun ar-Rasyid, sedangkan menghadapi Fir'aun pun Allah berkata, wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut menyentuh hati, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Boleh jadi dengan kata yang lembut itu Fir'aun menjadi takut kepada Allah. Boleh jadi itu menyentuh hatinya. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa. Mengapa kata-katamu kasar sekali? Tidak layak. Maka kita banyak mengambil pelajaran. Fa'tabilu ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil kebaikan dari kisah orang-orang terdahulu tentang cinta yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesama manusia hamba Allah tentulah ada rasa cinta. Cinta tidak hanya terkait dengan hawa nafsu. Cinta, kasih sayang, kelembutan, kebaikan, semua berawal dari hati yang dipenuhi oleh cinta. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab yang disebut dengan Sahih Muslim. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, nanti sampai pada masanya pada hari kiamat Allah akan bertanya, Allah akan berkata, apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena kemuliaanku? Udhilluhum fi dhilli, aku akan berikan mereka naungan di bawah naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, pada hari itu tak ada naungan, tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kita berlindung? Hari ini kita berlindung di gedung yang besar, berlindung di rumah yang megah, berlindung di pohon yang rindang. Tapi sampai masanya watakunul jibalu kal'inil mawfush,
gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Orang Arab akan membuat jaket kulit lalu dia cukur bulu kambing. Lalu bulu kambing diletakkan di telapak tangan, dihembus dengan hembusan yang keras, maka berterbangan tanpa ada kesan, tak melekat satupun lagi di tapak tangan. Begitulah gunung-gunung terlepas. Kerak bumi ini tidak bergerak karena ada pakunya. Wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pakunya. Makanya seperti kertas yang ditempelkan di papan pengumuman. Mengapa dihembus angin kencang dia tidak copot, tidak tanggal, tidak lepas? Karena ada paku payungnya. Kalau paku itu dilepas dia akan berterbangan. Bagaimana keadaan bumi ini ketika paku-pakunya dilepas? Maka saat itu semua berterbangan. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia saat itu mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah saat itu amat sangat keras, seperti orang mabuk sempoyongan. Itu yang terjadi, goncangan huru-hara hari kiamat. Tapi pada saat itu, saat planet dihancurkan, bumi bertabrakan, hancur berkeping tak bermakna, saat itu ada orang-orang yang justru dicari oleh Allah. Allah Maha tahu kenapa Allah mencari. Allah hanya ingin menunjukkan kepada mereka yang tidak tahu dan orang-orang yang dulu menyepelekan cinta karena Allah. Allah mencari mereka. Ainal mutahabbuna bijalali, mana mereka yang dulu berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu adalah rajulani, 2 orang, ijtama'a alaih tahabba fillah, mereka berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu, berkawan, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, benci karena Allah, sayang pun karena Allah. Kalau itu yang dapat kita rasakan, orang yang berkasih sayang di dunia karena harta, ketika harta binasa, persahabatan putus, kasih sayang hilang. Orang yang berkasih sayang dunia karena jabatan, karena kekuasaan, ketika masa pensiun, tidak lagi bekerja, tidak lagi punya mobil dinas, tidak lagi punya kantor yang megah, tidak lagi punya fasilitas, maka persahabatan, kasih sayang itu pun juga akan berakhir. Orang yang berkasih sayang karena satu suku, karena satu bahasa, karena satu kampung, semua akan berakhir. Tapi ada kasih sayang yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan, yaitu kasih sayang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa itu akan digiring masuk ke dalam surga Allah. Diulang sampai ada yang mengulangnya 3 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada ucapan selamat datang untuk kalian. Dari siapa? Bukan dari penguasa, bukan dari pejabat, bukan dari sultan dan raja. Salamun, ucapan selamat datang, qaulan, ucapan mir rabbir rahim, dari Allah yang maha kasih dan sayang kepada orang-orang yang berkasih sayang. Lalu kemudian ketika mereka datang berbondong-bondong, masuklah kalian ke dalam surga, masuklah. Salamun alaikum, selamat untuk kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga. Tapi saat itu mereka mencari saudaranya. Mana orang yang dulu sama-sama sholat dengan kami, sama-sama puasa dengan kami, satu masjid dengan kami, satu majelis dengan kami, satu halaqah hadis dengan kami. Kami bertatap muka menjelang sahur, hari ini mereka tidak ada bersama kami. Mana mereka? Ternyata mereka berbuat silap, salah, masuk ke dalam neraka. Dan Allah perintahkan mereka, cari mereka, diberikan semacam protek sehingga tidak terbakar api neraka. Cari mereka dalam neraka, selamatkan mereka. Inilah orang-orang yang mendapatkan syafaat, syafaat Allah, syafaat malaikat, syafaat Quran, syafaat orang-orang soleh, berkasih sayang karena Allah.